Shalom, salve. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami terkait manajemen keuangan dan analisis agribisnis. Jadi pokok bahasan yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama, pencatatan transaksi dan data usaha agribisnis. Yang kedua, macam-macam analisis agribisnis, dan yang ketiga, laporan keuangan dan analisis usaha agribisnis. Pencatatan transaksi dan data usaha agribisnis. Yang pertama, neraca, yaitu ikhtisar dari semua hak milik dan hutang serta penanaman modal yang dilakukan oleh pemilik agribisnis. Yang kedua, aliran kas, yaitu catatan keluar masuknya uang yang disebabkan oleh transaksi-transaksi keuangan dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, transaksi di luar kas, yaitu mencatat transaksi natura atau transaksi yang hanya diperhitungkan selama berlangsungnya kegiatan agribisnis. Yang keempat, rugi laba, yaitu catatan hasil pendapatan bersih atau kerugian bersih perusahaan selama jangka waktu tertentu. Yang berikut data usaha agribisnis. Yang pertama, data inventaris, yaitu mencatat seluruh inventaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan agribisnis pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, data produksi, yaitu mencatat seluruh sarana produksi, tenaga kerja, proses produksi, dan hasil produksi. Yang ketiga, data keuangan, yaitu mencatat seluruh bukti transaksi bisnis yang berupa slip atau bukti penjualan, tanda penerimaan, cek, faktur, rekening, ke dalam buku transaksi, jurnal, dan buku besar. Macam-macam analisis agribisnis. Yang pertama, analisa struktur biaya. Penerimaan dan keuntungan adalah hal yang umum dijumpai dalam membuat analisa usaha tani. Menurut Rushdin 2011, komponen analisa tersebut dibedakan atas dua komponen, yaitu yang pertama, komponen biaya meliputi sewa traktor dan pengolahan tanah, saprodi, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Yang kedua, komponen pendapatan meliputi produksi, harga gebah kering giling, dan keuntungan finansial usaha tani diperoleh selisih penerimaan dengan total biaya produksi. Yang kedua, analisis finansial. Analisis finansial digunakan untuk mengetahui apakah usaha tani layak dan menguntungkan untuk dikembangkan atau dikatakan masih dalam tingkat efisiensi. Analisis ini meliputi penilaian terhadap risiko, tingkat keuntungan, modal kerja dengan parameter, yaitu biasanya dipakai seperti B/C ratio, yaitu perbandingan antara keuntungan dengan biaya usaha, R/C, yaitu perbandingan antara penerimaan dengan biaya usaha, break-even point, titik pulang pokok, yaitu kondisi di mana suatu usaha tidak menghasilkan keuntungan ataupun tidak menderita kerugian. Yang berikut, laporan keuangan dan analisis usaha agribisnis. Yang pertama, laporan keuangan. Siklus akuntansi. Menurut Munawir, dalam kegiatan akuntansi akan melalui berbagai proses di dalamnya, mulai dari transaksi keuangan hingga pembukuan atau penyusunan laporan keuangan. Kegiatan yang terus-menerus diulangi itulah yang dinamakan dengan proses akuntansi. Dalam proses akuntansi dibagi menjadi 8 tahap, yakni yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi ini adalah melakukan identifikasi atau identity transaction dengan detail untuk semua transaksi. Yang kedua, tahap pencatatan dan penggolongan atau pencatatan bukti transaksi keuangan. Jadi di sini record transaction atau memasukkan transaksi yang telah diidentifikasi ke dalam bentuk laporan atau jurnal keuangan. Untuk memulai semua proses tentu saja dibutuhkan data secara otentik dan akuntabel. Karena itulah pada tahap pertama setiap transaksi keuangan yang terjadi harus dicatat. Pencatatan yang detail akan sangat memudahkan menganalisis arus kas atau cash flow perusahaan. Tujuan penggolongan tersebut adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data keuangan. Tahap-tahap pencatatan dalam penggolongan transaksi keuangan, yakni yang pertama,
pembuatan atau penyusunan bukti-bukti transaksi, baik transaksi internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, pencatatan setiap transaksi pada jurnal tertentu, yaitu jurnal umum atau khusus. Dan yang ketiga, catat hasil pencatatan di jurnal tersebut ke dalam laporan buku besar. Tahap yang ketiga yakni tahap pencatatan di buku besar. Setelah daftar transaksi diidentifikasi dan ditulis di jurnal, langkah ketiga adalah mencatat di dalam buku besar. Jadi buku besar ini ialah buku utama yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang merupakan input dari semua jurnal akuntansi dan penggolongan dari rekening yang sejenis. Buku besar inilah yang menjadi dasar untuk membuat laporan laba rugi atau neraca. Tahap yang keempat yakni membuat neraca uji coba yang belum disesuaikan. Untuk membuat buku yang akurat, maka langkah yang keempat adalah membuat neraca uji coba yang belum disesuaikan atau injective trade balance. Tahap ini digunakan untuk menguji apakah debit atau kreditnya cocok. Laporan keuangan dan analisis usaha agribisnis. Analisis usaha agribisnis. A. Break-even point. Break-even point merupakan suatu kondisi di mana pada periode tersebut perusahaan tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Artinya pada saat itu penghasilan yang diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan. B. Leverage. Masalah leverage timbul karena perusahaan menggunakan aset yang menyebabkan harus membayar biaya tetap dan menggunakan hutang yang menyebabkan perusahaan agribisnis menanggung biaya tetap. Dengan demikian, leverage adalah pengguna aktiva atau sumber dana di mana untuk pengguna tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau beban tetap. B. Rasio keuangan agribisnis. Yang pertama, rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur besar aktivitas perusahaan agribisnis dalam manfaat sumber dananya. Rasio tersebut dinyatakan sebagai perbandingan penjualan dengan berbagai elemen aktiva. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan agribisnis membayar kewajiban-kewajiban yang segera harus dipenuhi, yaitu hutang jangka pendek. Yang ketiga, rasio keuntungan. Rasio keuntungan bertujuan mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan agribisnis. Yang keempat, rasio leverage. Rasio leverage menunjukkan seberapa besar dana perusahaan agribisnis dibelanjai dengan hutang. Yang kelima, rasio penilaian. Rasio penilaian merupakan suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan agribisnis dalam menciptakan nilai pada masyarakat atau pada para pemegang saham.